Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan nilai perubahan entalpi reaksi berdasarkan data energi ikatan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah menghitung nilai delta H reaksi dari data delta H0F atau dari data perubahan entalpi pembentukan standar. Sekarang kita mau menentukan delta H reaksi dari data energi ikatan. Nah, hanya saja untuk menyelesaikan soal-soal ini, kalian harus mengingat-ingat kembali mengenai struktur Lewis. Jadi bagaimana cara membuat struktur ikatan dari suatu senyawa. Ya, struktur garis dari suatu senyawa. Jadi diingat-ingat lagi nih, kalau unsur-unsur itu punya berapa tangan, tangan ikatan, terus kalau berikatan jadinya bentuk molekulnya seperti apa, ya diingat-ingat lagi, karena kalau nggak paham tentang cara membuat struktur garis, susah nanti dalam mengerjakan soal-soal ini. Nah, oke, di sini ya data. Jadi reaksi kimia itu merupakan suatu proses pemutusan dan pembentukan ikatan. Jadi zat-zat yang ada di bagian reaktan atau pereaksi yang ada di ruas kiri, supaya bisa mengalami reaksi kimia, ya zat-zat tersebut ikatan antar atom-atomnya harus putus. Kenapa harus putus? Supaya dia bisa membentuk ikatan yang baru dengan zat yang lainnya, ya. Makanya reaksi kimia itu merupakan suatu proses pemutusan dan pembentukan ikatan. Nah, proses pemutusan dan pembentukan ikatan ini selalu disertai dengan perubahan energi. Jadi ada perubahan energi yang terjadi ketika proses pemutusan dan pembentukan ikatan ini. Nah, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan kimia dalam suatu molekul gas menjadi atom-atomnya pada fase gas disebut sebagai energi ikatan atau energi disosiasi, ya. Nah, biasanya nilai energi ikatan atau energi disosiasi antara atom-atom, antara satu atom dengan atom yang lainnya itu sudah ditentukan, sudah ada datanya, ya. Nanti tinggal dipakai datanya untuk menentukan nilai delta H. Nah, bagaimana cara menentukan nilai delta H-nya? Delta H reaksi, kalau kita mau cari pakai data energi ikatan, itu bisa kita hitung dari ya, sigma energi yang diperlukan dalam pemutusan ikatan dikurangi sigma energi yang digunakan dalam pembentukan ikatan. Ya. Jadi nilai delta H reaksinya itu merupakan sigma dari energi pemutusan dikurangi sigma atau jumlah dari total energi pembentukan. Atau biar gampang kalian ngapalinnya, ya, yang mengalami pemutusan ikatan itu kan reaktan yang ada di ruas kiri. Kalau yang membentuk ikatan baru itu ada di ruas kanan. Jadi, mencari nilai delta H berdasarkan data energi ikatan itu, nanti tinggal kalian hitung delta jumlah total energi zat-zat energi ikatan zat-zat di ruas kiri dikurangi total energi ikatan zat-zat yang ada di ruas kanan, ya. Nah, karena kita nanti berhubungan sama yang namanya energi ikatan, ya, tadi makanya harus ingat-ingat lagi bagaimana cara membuat struktur garis, ya. Struktur garis. Cuman nggak perlu sedih, ya. Di sini yang paling banyak dipakai itu biasanya ikatannya itu antara C dengan H, terus C, pokoknya antara atom karbon, hidrogen, dan oksigen, ya.
Jarang soal-soal yang dikeluarkan itu tentang atom di luar atom C, H, dan O, tapi ada ya. Jadi jangan jadi pusing lah ya, cuman gara-gara begitu doang. Intinya mah kalau udah bisa bikin struktur garis udah aman lah ya. Oke, biar ada bayangan, coba kita bahas ke contoh soal ya. Nah, di sini diketahui ada 4 data energi ikatan, mulai dari ikatan C dengan H, kemudian C rangkap 2C, C dengan C, H dengan H ya. Nah, ini udah ada nih datanya. Jadi kalau kalian ngerjain soal nyari delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan ya, nggak usah pusing, nilai energi ikatannya pasti udah ada. Nah, sekarang PR-nya gimana nih cara tahu bentuk ikatan dari tiap-tiap zat yang ada di sini ya. Oke, C2H4 nih harusnya kalian mungkin agak bingung ya karena belum belajar kimia organik. Jadi C2H4 itu adalah senyawa organik yang mempunyai ikatan rangkap 2 ya. Setiap atom karbon itu punya 4 tangan. Kalau C itu punya 4 tangan. Kalau H 1. Kalau O tangannya itu ada 2 ya. Ini sekarang C2H4 artinya si C berikatan dengan C ya. C-nya ada 2. Nah, masing-masing C karena H-nya ada 4, jadi 2 buah C mengikat 4 buah H. Berarti masing-masing C nanti akan kebagian 2 hidrogen. Nah, seperti ini. Nah, karena si C itu punya 4 tangan, ya, lihat tiap karbon itu punya 4 tangan. Tapi lihat di sini, tangan yang udah dipakai si C untuk berikatan udah ada berapa? 1, 2, 3. Ya, harusnya berapa? 4. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Nah, karena kurang 1 tangannya dipakai berikatan sama siapa? Dipakai berikatan dengan C yang satunya lagi. Ya, sehingga masing-masing C di sini punya 4 tangan. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, C yang sebelahnya juga sama. Kemudian bereaksi dengan H2. H2 itu H berikatan dengan H. Masing-masing H punya 1 tangan. Ya, sehingga bentuk ikatannya itu, struktur garisnya itu seperti ini. Menjadi menjadi C2H6. C2H6 itu berarti ada 2 buah C dengan C berikatan mengikat 6 hidrogen. Nah, 6 hidrogen ini untuk 2 karbon, berarti masing-masing karbon mengikat 3 hidrogen. 1, 2, 3. Ya. Yang satunya lagi sama, 1, 2, 3. Ya. Berarti si C di sini masing-masing punya 4 tangan ya. C yang ini punya 4 tangan yang mana aja? 1, 2, 3, 4. Kalau C yang ini tangannya yang mana aja? Punya 4 kan? 1 yang ini, 2, 3, dan 4 ya. Seperti itu. Jadi kita buat dulu nih reaksi ini buat struktur garisnya. Nah, sekarang coba lihat di ruas kiri ada bentuk ikatan apa aja. Ya, kita lihat di ruas kiri itu ada bentuk ikatan. Yang pertama adalah ikatan C dengan H. Ya, ada ikatan C dengan H. C dengan H. Ada berapa ikatan C dengan H-nya? Ini 1, kemudian 2, kemudian 3, dan 4. Ya. Oh ya, sebelumnya kita harus setarakan dulu ya reaksinya. Kebetulan di sini reaksinya itu udah setara ya. Kalau misalnya udah setara, berarti nanti total ikatannya itu cuman dikali 1 karena koefisiennya 1. Kalau koefisiennya lebih dari 1, 2, 3, atau 4 dan seterusnya, maka jumlah
ikatannya ini harus dikalikan juga dengan koefisiennya. Nah, berdasarkan tadi ya struktur yang udah kita lihat, ikatan C antara H itu di zat yang ada di ruas kiri itu ada 4. Berarti C berikatan dengan H dikali 4. Kemudian ada lagi ikatan apa? Yang ini. Ya, ini adalah ikatan C rangkap 2C. Ada lagi gak selain yang ini? Ya, nggak ada, ya cuman ada 1. Terus koefisiennya berapa? 1. Berarti ini cuman dikali 1. Kemudian selanjutnya tinggal ikatan antara H dengan H. H dengan H. Total ada berapa ikatan H dengan H? 1 juga. Koefisiennya 1. Berarti ini dikali 1. Nah, terus kita masukin deh angka-angkanya. Energi ikatan C dengan H itu adalah 415 dikali 4. Kemudian C rangkap 2C yang ini 607 dikali 1. H dengan H yang ini 436 dikali 1. Dihitung deh hasilnya berapa ya. 400 pertama 415 kita kali 4 hasilnya 1660. Yang ini 607. Yang ini 436. Kita jumlahkan. 607 ditambah 436. Hasilnya adalah 2703. Ya. Nah, ini adalah data energi pemutusan yang ada di ruas kiri. Nah, sekarang coba kita tulis data energi pembentukan. Untuk data energi pembentukan, di sini yang di ruas kanan, kita lihat nih jenis ikatannya ada apa aja. Ya, yang pertama ada ini. C dengan H. Selain C dengan H yang ini ada lagi yang lain nggak? Coba kita hitung. Ada nih ini. Ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Kemudian ini yang keempat. Ini yang kelima. Dan ini yang ke-6. Jadi C dengan H dikali 6. Berarti 415 dikali 6. Ya, dihitung aja langsung, nggak apa-apa. 2490. Kemudian selain C dengan H ada juga ikatan antara C dengan C. C dengan C ada berapa? Ada 1. Koefisiennya berapa? 1. Berarti dikali 1. Energi ikatan C kali C 348. Ya, kita kali 1. Hasilnya 348. Dijumlahin menjadi 2838. Nah, ini adalah energi pembentukan. Nah, sekarang nilai delta H-nya berapa? Nah, kita hitung rumusnya itu delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan pemutusan dikurangi sigma energi ikatan pembentukan. Ya, pemutusan itu yang ada di ruas kiri, pembentukan di ruas kanan. Tadi udah kita hitungkan sigma energi ikatan pembentukan itu pemutusan itu segini. 2703 dikurangi yang pembentukan itu yang ini 2838. Oke, dihitung hasilnya 2838 min 135. Satuannya adalah, kita samain ya satuannya dengan yang ini, kilojoule per mol. Ya, kilojoule per mol. Ya, seperti itu ya. Jadi cara menentukan nilai delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Ya, intinya
adalah kalian harus bisa nih menentukan bagaimana cara membuat struktur ikatan atau struktur garis dari zat-zat yang ada pada reaksi yang mau kita cari delta H-nya ya. Dan biasanya zat-zat yang dipakai itu adalah senyawa-senyawa organik yang tersusun dari unsur C, H, O, paling banyak itu. Tapi bisa aja nanti ada unsur lain juga yang dipakai, misalnya N atau halogen kayak Cl, F, I, dan yang lainnya ya. Kalau misalnya nanti kalian ketemu dengan H2O, harus bikin struktur garisnya H2O kayak gimana, jangan bingung ya. Sama kayak nentuin struktur Lewis. Kalau nentuin struktur Lewis, itu kan kalian harus tahu dulu nih atom pusatnya. Atom pusatnya itu biasanya yang jumlahnya lebih sedikit. Pada H2O atom pusatnya kan O. Nah, ingat-ingat O tangannya berapa? Ya, O itu kan tangannya 2 karena dia golongan 6. Ya, jadi kalau golongan 1 tangannya 1, 2 itu 2, 3 itu 3A itu 3, 4A 4, 5A 3, 6A 2, 7A 1. Ya, karena O golongan 6A maka tangan ikatannya 2, 1, 2. Dan masing-masing O itu mengikat apa pada H2O? Mengikat H ya, dan kebetulan H itu kan tangannya 1 karena dia golongan 1A. Kalau O2 gimana? O berikatan dengan O ya. Masing-masing O punya tangan 2. Berarti begini ikatannya. Kalau misalnya CO2 itu kan atom pusatnya C mengikat O dengan O ya. O punya tangan 2 ya, masing-masing 2, C punya tangan 4. Nah, jadinya bentuk struktur ikatannya seperti ini ya. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang menentukan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.